Selamat pagi, perkenalkan nama saya Paramita Septiandini dengan NIM 111911434. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya pengendalian cash flow pada perusahaan. Apa itu cash flow? Cash flow atau arus kas adalah kenaikan atau penurunan jumlah uang yang dimiliki oleh bisnis, institusi, atau individu. Dalam bidang keuangan, istilah tersebut berfungsi untuk menggambarkan jumlah uang tunai yang dihasilkan dari konsumsi dalam periode waktu tertentu. Pemasukan yang lebih besar daripada pengeluaran akan menciptakan cash flow yang positif. Sebaliknya, cash flow akan menjadi negatif apabila pengeluaran lebih besar daripada pemasukannya. 3 aktivitas cash flow yang biasa digunakan yaitu aktivitas operasi atau operating activities. Aktivitas operasi adalah laporan arus kas yang terdiri dari kegiatan operasional perusahaan. Contoh seperti penjualan barang dan jasa dari pelanggan, pembelian persediaan, atau perlengkapan yang umurnya diperkirakan kurang dari setahun, utang kepada supplier, dan beban operasional lainnya. B. Aktivitas investasi atau investing activities. Aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan ataupun pembelian aktiva tetap. Contohnya, pembelian atau penjualan aktiva tetap atau investasi jangka panjang lainnya. C. Aktivitas pendanaan atau financing activities. Aktivitas kas yang berasal dari penambahan modal perusahaan, contohnya seperti penyetoran bank atau obligasi dan penerbitan saham. Selanjutnya, 2 metode untuk membuat cash flow. Yang pertama, ada metode langsung atau direct cash flow. Metode membuat laporan arus kas dengan mengelompokkan kegiatan operasi ke dalam berbagai kategori. Misalnya, aktivitas operasional dibedakan akunnya sendiri-sendiri, seperti akun beban penyusutan, beban amortisasi, keuntungan atau kerugian utang, dan sebagainya. Yang B, metode tidak langsung atau indirect cash flow. Berbeda dengan metode langsung, rumus cash flow, metode tidak langsung memusatkan perhatian pada perbedaan antara laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasi. Metode tidak langsung menunjukkan hubungan antara laporan keuangan laba rugi, neraca, dan arus kas atau cash flow. 5 langkah untuk membuat cash flow. Yang pertama, menghitung kenaikan atau penurunan kas. Yang kedua, menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas operasional. Yang ketiga, menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas investasi di laporan cash flow atau arus kas. Yang keempat, menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas pendanaan. Yang kelima, hitung dan jumlahkan kas bersih dari ketiga aktivitas cash flow. Jenis-jenis cash flow. Yang pertama, ada cash flow operasi. Kas bersih yang diperoleh dari operasi bisnis normal perusahaan. Misalnya, dari hasil mengirimkan barang atau jasa regulernya, serta mencakup pendataan dan pengeluaran. Jenis cash flow ini dapat menunjukkan bahwa apakah perusahaan memiliki cukup dana untuk membayar tagihan atau biaya operasionalnya. Yang kedua, cash flow investasi mengacu pada kas bersih yang dihasilkan dari investasi perusahaan. Misalnya, investasi dalam sekuritas, pembelian aset fisik seperti peralatan atau properti, atau bisa dari hasil penjualan aset. Suatu perusahaan yang sehat dan aktif dalam berinvestasi untuk bisnis mereka. Angka arus kas investasi ini seringkali negatif. Selanjutnya, yang ketiga, yang terakhir ada cash flow pembiayaan. Merinci arus kas bersih dari pendanaan utang, ekuitas, dan dividen. Jadi, hal ini mengacu kepada bagaimana cara arus kas bergerak antara perusahaan dan investor, pemilik atau krediturnya.
Arus kas dari aktivitas pendanaan ini akan memberi investor wawasan tentang kekuatan keuangan perusahaan dan seberapa baik struktur modal perusahaan dikelola. Tujuan cash flow. Tujuannya untuk membantu mengelola likuiditas dalam suatu organisasi dan memastikan bahwa bisnis memiliki uang tunai yang diperlukan untuk memenuhi kewajibannya dan menghindari masalah pendanaan. Alasannya mengapa perusahaan membuat cash flow antara lain perkiraan perjanjian dan visibilitas pelaporan setengah tahun penuh, pengurangan bunga dan hutang, perencanaan likuiditas jangka pendek, dan yang terakhir tujuan perencanaan atau penganggaran jangka panjang atau misal rencana 3 tahun. Dengan menerapkan cash flow, maka perusahaan dapat mengetahui arus kas secara jelas dan rinci. Nantinya perusahaan dapat melakukan penyesuaian antara kas dengan risiko yang akan dihadapi serta dapat mengambil keputusan yang tepat. Komponen laporan arus kas atau cash flow. Arus kas dari aktivitas operasi bertujuan untuk memudahkan pengecekan sehingga data disusun secara kronologis sesuai tanggal transaksi. Arus kas masuknya yang pertama, penerimaan kas dari hasil penjualan barang dan jasa. Yang kedua, penerimaan kas dari customer yang terkait dengan pendapatan bunga dari piutang. Yang ketiga, penerimaan retur atau dana pengembalian dari supplier. Arus kas keluarnya, pembayaran kas kepada pemasok barang atau jasa, pembayaran gaji karyawan, dan pembayaran tunai yang terjadi karena adanya pengembalian kepada pelanggan, sumbangan, hingga tuntutan di pengadilan. Arus kas aktivitas investasi meliputi siklus kegiatan dalam jangka panjang yang mempengaruhi investasi berupa aktiva tetap, saham, maupun pemberian pinjaman yang menciptakan piutang. Arus kas masuk dari aktivitas investasi meliputi 1. Hasil penagihan pinjaman jangka panjang kepada pihak tertentu dan masuk menjadi kegiatan investasi yang dimana bunga tidak termasuk di dalamnya. Yang kedua, pengeluaran yang terjadi karena adanya pembelian aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud. Yang ketiga, hasil penjualan aktiva tetap dan tidak berwujud serta aktiva produktif lainnya yang tidak termaksud persediaan. Yang keempat, hasil penjualan surat berharga yang merupakan investasi maupun milik sendiri seperti saham. Arus kas aktivitas pendanaan mengakibatkan sejumlah perubahan modal dan pinjaman jangka panjang. Dari aktivitas inilah, perusahaan kembali mendapatkan dana untuk pembiayaan perusahaan. Arus kas pendanaan sendiri menurut standar keuangan memiliki penerimaan kas dari instrumen modal, pembayaran kas kepada para pemegang saham saat terjadi penarikan atau penebusan, adanya saham perusahaan, penerimaan kas dari emisi obligasi pinjaman, wesel, dan hipotek. Yang terakhir, pembayaran kas oleh penyewa usaha yang bertujuan untuk mengurangi saldo kewajiban yang sewa guna usaha pembiayaan. Arus kas masuk dari kegiatan pendanaan. Yang pertama, pengeluaran surat berharga. Yang kedua, menerbitkan surat hutang jangka panjang. Yang ketiga, pengeluaran hipotek dan lainnya. Arus kas keluar dari kegiatan pendanaan, misalnya pembayaran yang diberikan pada pemegang saham, pembayaran atas kepemilikan saham dan obligasi, pembayaran hutang pokok dana yang dipinjam kecuali bunga karena menjadi kegiatan operasi. Keterbatasan cash flow. Pertama,
Komposisi penerimaan dan pengeluaran yang dimasukkan dalam cash flow hanya bersifat tunai. Penerimaan dan pengeluaran non-tunai biasanya tidak tercatat dalam aliran kas. Kedua, perusahaan biasanya hanya berpusat pada target, dan itu bisa saja menjadi sangat kurang fleksibel karena pada dasarnya sebuah usaha juga harus dilihat dari proses hingga hasil akhirnya untuk mengambil suatu kebijakan. Dan terakhir, apabila terdapat perubahan situasi internal maupun eksternal perusahaan, tentu hal tersebut dapat mempengaruhi estimasi arus kas masuk dan keluar yang seharusnya diperhatikan. Nah, situasi ini tentu akan menjadi penghambat sebab manajer hanya akan fokus pada budget kas. Situasi itu misalnya kondisi ekonomi yang kurang stabil atau keterlambatan customer dalam memenuhi kewajibannya. Tingkat terpenting sebagai dasar dalam mengelola arus kas adalah dengan memahami fungsi dana yang dimiliki. Apakah untuk disimpan atau investasi? Sederhananya, fungsi tersebut dibagi menjadi 3 bagian yang meliputi fungsi likuiditas atau dana digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan dapat dicairkan dengan cepat tanpa ada risiko pengurangan investasi awal. Yang kedua, fungsi anti-inflasi